pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Maukah Anda menerima berkat dari Tuhan? Jikalau Anda mau, jangan ganti saluran televisi Anda. Sebab apa yang tidak pernah Anda lihat dengan mata Anda, tidak pernah Anda dengar dengan telinga Anda, dan belum berani Anda bayangkan, tidak masuk dalam akal Anda, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda hari ini. Setiap kali program Before 30 ditayangkan di televisi, selalu saja ada perkara-perkara baru dan kejutan-kejutan dari Tuhan bagi para pemirsa. Di hotline, email, Facebook, dan Twitter kami menerima begitu banyak kesaksian dari segala kalangan masyarakat dan golongan kepercayaan. Orang-orang yang menceritakan bagaimana mujizat Tuhan menjamah hidup mereka dan mengubahkan mereka melalui acara ini. Sebagian menceritakan bagaimana mereka mengalami aliran listrik. Mereka merasakannya secara nyata selama program kami berlangsung. Beberapa merasakan panas sekali di bagian-bagian badan mereka yang sakit, dan ketika diperiksakan, penyakit mereka sudah lenyap. Sejumlah orang mengaku bagaimana mereka dilawat dan dipenuhi Roh Kudus demikian rupa, mereka bahkan tidak sanggup berdiri di ruang tamu mereka karena kuasa Tuhan hadir di mana mereka berada menonton acara ini. Tapi yang pasti semua pemirsa menerima damai sejahtera di hati. Inilah kabar baiknya. Tuhan Yesus dan mujizatnya adalah bagi semua orang. Dan berarti itu juga bagi Anda. Dan percayalah, hari ini adalah harinya Anda. Karena itu tetaplah berada di channel ini. Jangan kemana-mana, sekalipun saya di sini, Anda di sana, sesuatu pasti akan terjadi jikalau Anda percaya. Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Nyanyi bersama. Tak terbatas karya-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan dengan hebatku, namun karena kuasa Tuhan. Semua tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Yesus Tuhan. Semua sing. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Lagi semua yang percaya katakan tak terbatas. Tak terbatas karya-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, tapi karena kuasa Tuhan. Come on. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau lagi semua. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau. Lagi, ku tinggikan, ku agungkan Kau. Kau bertahta dan berkuasa
nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Pemirsa, Anda masih bersama dengan saya. Saya ingin sekali untuk memberikan sebuah cerita yang sangat menarik dari Alkitab. Sebuah mujizat yang seharusnya tidak terjadi. Tapi hanya karena Yesus itu mengasihi, Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Makanya keluarga ini akhirnya diberkati. Kita lihat langsung di dalam Alkitab. Matius 15 ayat 21 dan 22. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pemirsa, dua kota ini yaitu Tirus dan Sidon bukan kota Kristen. Kedua-duanya di luar wilayah Israel, jadi bukan Nasrani. Nah, kita harus pelajari dari sini aja kita tahu bahwa Yesus tidak bisa dimiliki hanya oleh sekelompok orang. Tuhan Yesus itu mati bagi semua orang. Jadi mujizatnya bagi semua orang tanpa memandang suku dan ras maupun agama orang itu. Di Alkitab juga ditulis bahwa perempuan ini keturunan orang Kanaan. Siapa orang Kanaan? Orang Kanaan adalah orang yang menyembah berhala, bahkan sejarah mencatat. Mereka mempersembahkan dan mengorbankan anak-anak kandung mereka ke dalam api. Dibunuh demi ritual agamawi mereka. Jadi kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang barbar yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak layak mendapatkan mujizat apa-apa, apalagi berkat Tuhan. Tetapi apa boleh buat? Tuhan Yesus itu memang sifatnya cinta semua orang tanpa kecuali. Kasihnya itu selalu berusaha merangkul semua orang dari segala kalangan dan kepercayaan. Dan kuasanya tidak terbatas. Itulah sifat Tuhan kita. Jangan pernah Anda merasa sekarang berada di luar janji Tuhan. Jangan pernah Anda melihat diri sendiri sebagai, oh aku bukanlah orang yang bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus hanyalah Tuhan agama tertentu. Tidak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segalanya, Raja di atas segalanya. Dan Dia sekarang ada di dekat Anda, ingin menolong Anda. Pak Philip, ibu ini datang dengan rombongan dari Jember. Dari Jember? Iya. Dan ketika ibu ini datang bersama dengan anaknya, dia harus dijemput dengan kursi roda karena tidak kuat. Dan tetapi pada malam hari ini Tuhan menyembuhkan dia sehingga dia bisa berjalan tanpa harus dipegang. Dan tadi ketika berdiri di sana saya melihat ekspresinya bagaimana bersyukur karena dia bilang 1 menit pun tidak bisa berdiri seperti ini. 1 menit pun biasanya nggak bisa berdiri, sekarang sudah berdiri. Jalan sama saya. Saya minta kursi rodanya dibawa kemari. Saya tidak mau ngasih liburan sama iblis. Iblis harus dipermalukan besar-besaran malam ini. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus hadir di sini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Mari berbalik. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Pemirsa, apa yang terjadi jikalau seorang Kanaan berseru kepada Yesus? Apa yang terjadi jikalau di zaman ini, hari ini, ada orang yang bukan Kristen berseru kepada namanya? Mari kita lihat reaksi Tuhan Yesus. Anda akan terkejut. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi. Dia mengikuti kita terus dengan berteriak-teriak." Reaksi awal saya ketika membaca ayat ini adalah, loh, mengapa Tuhan Yesus mengabaikan perempuan ini? Bukankah dia sangat membutuhkan? Anaknya lagi kerasukan setan. Hidupnya sedang menderita. Bukannya Tuhan jahat, tapi Tuhan itu sedang menguji iman perempuan ini. Seperti halnya sekarang juga Tuhan menguji Anda. Sebab Tuhan tidak mau perempuan ini coba-coba. Tuhan tidak ingin kita datang kepada Tuhan untuk mencari sensasi. Sebab banyak orang yang kayak gitu di dunia ini. Mereka yang berdoa kepada Tuhan dengan hati yang menuntut supaya Tuhan membuktikan dirinya kepada mereka. Bukannya sebaliknya, kita yang harus membuktikan kepada Yang Maha Kuasa. Dan tunggu sampai Tuhan buka perkataan dan berbicara, kita akan lebih terkejut lagi.
Dikatakan di sini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh tidak. Waktu saya pertama baca, itu reaksi saya. Mengapa Tuhan berkata seperti ini? Ini kan suatu kesempatan emas untuk Tuhan Yesus memperoleh pengikut. Begini saudara, hari ini lewat acara ini saya memberitakan Yesus Sang Penyembuh, bukan demi menjadikan Anda orang Kristen. Meskipun jujur di dalam hati saya ingin semua Anda menjadi seperti saya. Bukan cuma Kristen, tapi sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mengikuti Dia. Tapi buat apa Anda semua jadi orang Kristen kalau tidak terjadi perubahan hati? Jadi kalau saya memberitakan kepada Anda Yesus sanggup melakukan mujizat, itu karena sungguh-sungguh Dia akan melakukan mujizat buat Anda. Kalau saya bagikan kepada Anda Yesus adalah seorang penyembuh, karena memang benar-benar Dia telah mengangkat sakit penyakit kita dan mengampuni dosa kita. Nah, kita lihat respon dari wanita ini. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lihat, perempuan ini tidak tertarik untuk berdebat soal agama. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah dan beriman kepadanya dengan cara yang paling sederhana yang ia tahu. Ini juga respon hati yang Tuhan nantikan dari Anda. Tuhan ingin sekali Anda datang kepadanya untuk menyembahnya. Cukup Anda katakan, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Tolonglah aku. Dan tiba-tiba Tuhan akan berada di dekat Anda. Dan Dia akan menolong Anda. 5 tahun Parkinson. Dan akhirnya 5 tahun sakit Parkinson. Terus? dan sangat tergantung pada obat. Bahkan untuk berjalan pun sulit, jadi harus dituntun. Tetapi pada saat kita menyembah tadi, tiba-tiba ibu ini merasa sangat enak dan tiba-tiba ibu ini bisa berjalan sendiri tanpa dituntun. Saya itu bukan dokter, saya tidak tahu term-term ini dokter. Parkinson itu apa? Apa itu Parkinson? Coba jelaskan anaknya. Kenapa kamu nangis? Lihat, ceritakan kenapa Anda nangis. Anda tidak pernah lihat mama Anda kayak gini. Lihat sana. Anda tidak pernah lihat mama Anda kayak gini. Ceritakan, karena banyak orang di antara sini beberapa mengira ini semua kebetulan. Banyak orang mengira di sini ini kebetulan. Saudara, cara untuk bersyukur pada Tuhan Yesus dan ceritakan apa yang Yesus lakukan untuk mamamu. Kau yang paling tahu mama Anda, karena mama Anda tidak seperti ini atau enggak, ada yang tahu. Karena beberapa orang di sini tetap ragu-ragu, mengira bahwa semua ini kebetulan, semua ini cuma rekayasa. Ceritakan apa yang terjadi. 2 hari yang lalu aku saya dapat SMS dari temannya yang sudah lama tidak bersama. Dia bilang, kalau misalnya ada orang yang meninggal atau nggak bisa jalan, bawa ke acara festival. Sedangkan dari orang-orang lainnya, saya sendiri beragama. Dan banyak mujizat tadi pagi terjadi dalam keluarga. Papa dan mama saya bilang, mereka mau datang ke acara ini. Ini suatu keajaiban buat saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pemirsa, saya percaya ada kuasa dalam penyembahan yang benar. Alkitab berkata, barang siapa mau menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, wanita ini
perempuan Kanaan ini mendekat kepada Yesus untuk menyembah Dia. Saya yakin hidupnya akan berubah, dia tidak akan sama lagi, dia akan pergi sebagai orang yang baru, tidak sama seperti waktu dia datang. Kita lihat apa yang terjadi. Yesus berkata, menjawab perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Seperti seolah-olah Tuhan bicara kasar. Sebenarnya itu bukan sifat Tuhan, karena sifat Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Yaitu Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Tetapi Tuhan ingin memberikan dan menyampaikan sebuah kebenaran kepada wanita Kanaan yang terbiasa menyembah berhala dan menyembah ilah-ilah yang banyak. Bahwa Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan satupun dari berhala mereka yang bisu maupun tuli. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Tuhan sedang mendidik wanita ini untuk percaya bahwa dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lihat, Tuhan tidak butuh untuk disembah, bukan? Kalau kita di posisi Tuhan, pasti kita senang sekali ada orang datang mau didoakan dengan cara Kristen atau dalam nama Yesus. Tapi Tuhan berkata, tidak, kau tidak layak menerima ini. Masa lalumu pun dari keturunan orang Kanaan, engkau tidak layak. Dan aku tidak butuh dengan penyembahanmu. Tetapi kalau engkau mau menyembah aku, kenallah siapa aku sesungguhnya. Aku adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan perempuan itu tidak berdebat dengan Tuhan Yesus, tidak membela diri. Dia menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus hari itu seperti Anda menerimanya hari ini. Dan dia berkata, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Tapi Tuhan, aku percaya. Bukan cuma percaya Engkau sanggup, tapi aku percaya Engkau mau. Dia dapat melihat sisi belas kasihan Tuhan Yesus. Dan yang terindah adalah dia berkata, saat ini juga aku bisa menerima remah-remah dari meja Tuhan. Apa maksudnya? Perempuan ini bukan cuma percaya Tuhan Yesus itu punya kuasa, tapi dia maha kuasa. Sedikit dari Tuhan lebih berkuasa daripada semua usaha manusia. Itulah yang perempuan Kanaan ini percayai. Maukah Anda percaya? Bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong apapun situasi Anda. Sebentar lagi Anda akan menerima remah-remah itu. Langsung dengan iman dari jamuan meja Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. 牧师这位奶奶她脊椎开了2次刀，然后她来了之后还穿了铁衣，这是她的女儿，她身上还穿了这个铁衣，但现在她完全可以弯腰，就可以碰到她自己的脚。碰，来，痛不痛？痛不痛？不痛。哈利路亚，come on，哈利路亚！ Say this with me， 跟我一起这样说，撒旦， You lose。你失败了。 Everybody come on say， 跟我一起说，撒旦，你失败了。你失败了。 Say 撒旦，撒旦，你失败了。你失败了。 Say 撒旦，撒旦，你失败了。你失败了。 Pemirsa, percayalah setiap iman yang besar pasti menghasilkan upah sukacita yang besar. Itu yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini. Kita lihat kelanjutan dari cerita yang dahsyat ini. Dikatakan di sini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mungkin Anda bertanya, apakah saya bisa sembuh? Apakah orang yang saya cintai ini bisa sembuh hanya dengan menonton sebuah acara di televisi seperti ini? Tergantung. Jikalau acara itu meninggikan Tuhan Yesus, jawabannya adalah iya. Jikalau acara itu diurapi Roh Kudus, iya. Dan jikalau acara itu memberitakan firman Tuhan, jangan ragu. Jawabannya adalah iya. Mungkin juga Anda berkata, kok saya rasa nggak mantap gitu kalau nggak ketemu sama orang atau pendeta atau didoakan gimana gitu. Tapi ingat, remah-remah roti itu artinya, maknanya adalah yang sedikit dari Tuhan, secara langsung kita terima dari tangannya, lebih berkuasa daripada semua usaha manusia.
Jadi cukup Anda sekarang percaya, Anda di sana, saya di sini, sesuatu pasti akan terjadi. Mari kita sekarang betul-betul connect dalam iman kita. Anda cukup mengulurkan tangan ke layar televisi, lewat layar kaca pun, urapan Roh Kudus bisa bekerja. Dan jangan hiraukan orang di sebelah kanan kiri sekeliling Anda, sebab ini antara Anda dan Tuhan. Mereka tidak akan mengerti. Tapi kalau Anda sembuh, pulih, dan diubahkan oleh Tuhan, Anda akan jadi kesaksian buat banyak orang. Dan dengan mengulurkan tangan ke depan seperti ini, sebenarnya kita tersambung di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah setiap pemirsa yang saat ini menonton. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami menyembah Engkau sebagai yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa, saya merasakan suatu panas dari atas kepala hingga leher dan pundak saya ini. Saya tahu Allah sedang bekerja menjamah para pemirsa yang memiliki masalah di seputar kepalanya. Saat ini juga saya usir setiap migrain, vertigo, setiap keturunan pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan saat ini membuat saya mendengarkan kertakan-kertakan tulang-tulang punggung dari orang-orang yang sakit di area itu. Sekarang juga terimalah jamahan dari Roh Kudus. Dari atas kepala hingga bawah kakimu mengalirlah sungai kuasa Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu sebagai Tuhan dan Raja. Kami bersyukur kepadamu untuk mujizat yang kami terima. Minimal setiap pemirsa hari ini mendapatkan damai sejahtera langsung dari tangan yang berlubang paku yang mati untuk kita semua, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, setiap kali saya membawa acara ini, saya merasa sangat diberkati. Selain merasa dekat dengan Tuhan, saya sendiri merasa seperti dijamah oleh Tuhan. Saya percaya sesuatu sedang terjadi. Sekalipun saya nggak bisa melihat Anda yang bisa lihat acara kami, tapi saya tahu Tuhan dapat mengenal Anda satu persatu. Cepat kontak kami di hotline yang sudah tersedia, email kami, dan sebagainya. Beritahu kepada kami apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Anda. Dan nantikan episode-episode berikutnya, sebab ini bukan akhir segala sesuatu, Tuhan baru mulai bekerja. Dan di episode berikutnya, bawa teman-teman Anda untuk menyaksikannya. Dan Anda akan jadi berkat buat mereka, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Agungkan Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan Kau, lagi ku tinggikan, ku agungkan Kau, Kau bertahta. Kau bertahta dan
Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari berwegah，一心为到底圣经，无人能。